Beberapa waktu yang lalu, ada anak kelahiran 2000-an yang memberikan pertanyaan ke gua. Kurang lebih pertanyaan seperti ini. Bang, apa sih yang membuat Soeharto bisa bertahan dan berkuasa selama 32 tahun? Sedangkan Soekarno aja yang jelas-jelas founding father-nya negara Indonesia itu hanya berkuasa selama 17 tahun lamanya. Lantas apa yang membuat Soeharto bisa bertahan di dalam kekuasaan begitu lama? Selamat datang di konten Simplikasi Hukum. Di konten kali ini, gue akan menjelaskan fenomena hukum menggunakan bahasa yang mudah, sederhana, dan tentunya menggunakan bahasa manusia. Konten kali ini, gue akan berikan judul faktor-faktor apa yang membuat Soeharto bisa menjadi presiden selama 32 tahun. Kita akan bahas judul ini menggunakan dua struktur yang menggambarkan bagaimana Soeharto dapat mempertahankan kekuasaannya serta melanggengkan kekuasaannya di saat Orde Baru. Struktur yang pertama adalah struktur hukum. Struktur yang kedua adalah struktur politik. Hal yang pertama yang harus kita ketahui, pada saat Orde Baru, kita tidak pernah mencoblos presiden. Jadi mekanisme pada saat Orde Baru, pemilunya kita mencoblos anggota DPR, kita mencoblos anggota legislatif. Dan nanti anggota legislatif ini akan menjadi anggota DPR. Kemudian anggota DPR akan menjadi representasi daripada anggota MPR. Dan anggota MPR yang pada akhirnya akan memilih seseorang menjadi presiden. Itu yang disebut dengan demokrasi keterwakilan yang digunakan pada saat Orde Baru. Jadi kita sudah dapat tuh benang merah dari demokrasi keterwakilan di Orde Baru tadi. Partai yang dapat menempatkan anggotanya terbanyak di DPR maupun MPR, jelas partai tersebutlah yang nanti anggotanya akan menjadi presiden Indonesia. Itu bagaimana mekanisme pemilu di zaman Orde Baru. Lantas bagaimana strategi selanjutnya seseorang bisa menjadi presiden pada saat Orde Baru? Jelas, masuk ke dalam sebuah partai. Lantas partai apa yang dipilih oleh Soeharto? Soeharto jelas memilih Partai Golkar. Keberhasilan golongan karya memadukan aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat menjadi kesatuan yang utuh untuk kesekian kalinya telah mengantarkan golongan karya menjadi kekuatan yang terpercaya untuk mewakili rakyat dalam lembaga perwakilan. Kenapa dia memilih Partai Golkar? Karena Golkar pada saat pendiriannya merupakan organisasi non-partai. Golkar adalah organisasi berbagai macam golongan, sehingga Golkar dapat dimasuki dari mulai ABRI, petani, pedagang, sampai dengan PNS. Dan yang menjadi titik sentral daripada organisasi non-partai ini adalah ABRI. Kenapa ABRI menjadi titik sentral daripada kekuatan politik Soeharto pada masa itu? Seperti yang kita ketahui, Soeharto itu berasal dari ABRI, tepatnya ABRI Angkatan Darat. Kalau di zaman Orde Baru, yang kita harus ketahui adalah ABRI itu diberikan peran ganda atau duifungsi ABRI. Maka ABRI dapat bertindak sebagai alat pertahanan negara dan juga dapat memainkan peran politik seperti mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPRD, bahkan dapat mencalonkan diri sebagai gubernur ataupun presiden pada saat itu. Karena Soeharto berasal daripada ABRI dari Angkatan Darat pada saat itu, sehingga hal ini memunculkan kekuatan politik yang sangat solid di barisan Golkar pada saat itu. Dari banyaknya anggota ABRI yang berpolitik, mereka tentunya masuk menjadi bagian daripada Partai Golkar. Dan Partai Golkar tentunya akan terus-menerus mendukung Soeharto menjadi presiden. Namun, ada fakta menarik. Selama 32 tahun menduduki kursi presiden, Soeharto tidak pernah sama sekali menjadi ketua umum daripada Partai Golkar. Tetapi, Soeharto menjadi ketua Dewan Pembina Partai Golkar pada saat itu. Layaknya matahari yang dikelilingi planet-planet, pada saat itu, Ketua Dewan Pembina kedudukannya lebih tinggi dibanding daripada Ketua Umum. Tidak dengan paradigma politik yang terjadi sekarang. Ketua Dewan Pembina hanya dijadikan penasehat saja di paradigma politik kepartaian saat ini. Dengan mengandalkan kekuatan ABRI, PNS, serta golongan-golongan sipil lain yang dihimpun ke dalam satu kekuatan bersama Golkar pada saat Orde Baru, kita sudah bisa tebak hasil daripada pemilu. Golkar selalu memenangkan pemilu lebih dari 50%. Dan kita sudah bisa tarik kesimpulan, sebuah partai ketika memenangkan pemilu pada saat Orde Baru di atas 50%, maka anggota partai politik tersebut yang akan menjadi presiden. Dan sudah ketebak pula siapa yang tetap akan menjadi presiden. Itu adalah Soeharto lagi. Lantas timbullah sebuah pertanyaan baru, apakah pada saat Orde Baru tidak ada pembatasan masa jabatan presiden? Pada saat seperti ini ada di Undang-Undang Dasar kita, pasal 7
terkait dengan pembatasan presiden dan wakil presiden. Presiden hanya dapat dipilih sebanyak 2 kali dengan 2 periode masa jabatan yang satu periodenya adalah 5 tahun, sehingga ketika digabungkan menjadi 10 tahun. Nah, kita bisa flashback pada saat Orde Baru, tidak ada sama sekali di Undang-Undang Dasar kita pembatasan masa jabatan presiden ataupun wakil presiden. Jadi ketika MPR menunjuk seseorang untuk menjadi presiden mau 10 kali, 20 kali, ataupun 30 kali selama MPR yang terus menunjuk, maka tidak dibatasi seseorang untuk menduduki sebuah kekuasaan. Itu adalah kesimpulan mengapa Soeharto dapat melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun. Kita sampai di tahap kesimpulan mengapa Soeharto dapat melanggengkan kekuasaannya selama 32 tahun lamanya, yaitu Soeharto menguasai segala hal. Dari politik dia gagah, secara struktur hukumnya jelas mendukung dia untuk terus berkuasa. Itulah mengapa di dalam negara demokrasi, kekuasaan harus dibatasi dan kekuasaan harus memiliki batasan. Karena kekuasaan yang tidak dibatasi dan tidak memiliki batasan jelas akan menimbulkan kesewenang-wenangan bagi rakyat. Sekian yang bisa gue sampaikan, semoga konten ini bermanfaat. Kurang lebihnya gue mohon maaf. Kalau memang ada pembahasan yang ingin kalian bahas, coba komen di kolom komentar. Sampai jumpa di konten-konten selanjutnya. Dadah.